Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milatul Awalia. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamic Village, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Tri Apriani Atika MPD, dengan tema Sejarah Kebudayaan atau Peninggalan Islam di Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sejarah peninggalan Islam di Banten, yaitu Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Setiap harinya, masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Banten dan Jawa Barat, tetapi dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1556 Masehi oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau merupakan Sultan pertama dari Kesultanan Banten, dan beliau adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu ciri khas yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Tiongkok, yang juga merupakan karya arsitek Tionghoa yang bernama Jack Ban Jut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap sisi utara dan selatan bangunan utama. Di masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten serta keluarganya, yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasyir Abdul Qahar. Dan sementara di sisi utara serambi selatan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Jainul Abidin dan yang lainnya. Masjid Agung Banten juga memiliki paviliun tambahan yang terletak di sisi selatan bangunan inti masjid ini. Paviliun dan 2 lantai ini dinamakan tiamah, berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur Belanda kuno. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Chardel. Ciri khas lainnya yaitu menara. Menara yang menjadi ciri khas Masjid Banten terletak di sebelah timur masjid. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter. Diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Semua berita Belanda tentang Banten hampir selalu menyebutkan menara tersebut, membuktikan menara itu selalu menarik perhatian pengunjung kota Banten masa lampau. Untuk mencapai ujung menara, ada 83 buah anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh 1 orang saja. Pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai dapat terlihat di menara tersebut kok. Karena jarak antara menara dengan laut yang hanya sekitar 1,5 km, dahulu selain digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan, menara juga dibuat oleh Hendrik Lucas Chardel. Ini digunakan sebagai tempat menyimpan senjata. Peninggalan Masjid Agung Banten masih aktif hingga saat ini karena banyak peziarah yang datang untuk mendoakan salah satu syekh atau wali Allah, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau merupakan putra dari Sunan Gunung Jati yang menjadi bukti atau tokoh sejarah perkembangan Islam di Banten dan mendirikan Masjid Agung Banten.
juga menjadi sultan pertama Kesultanan Banten. Menurut tanggapan saya mengenai peninggalan budaya Islam di Banten, khususnya Masjid Agung Banten, sangat penting untuk kita ketahui karena ini merupakan titik awal penyebaran agama Islam di Banten, yang pada saat itu agama Hindulah yang menjadi agama resmi satu-satunya di Banten. Selain itu, bukti peninggalan sejarahnya juga sangat penting untuk kita ketahui karena masjid ini termasuk salah satu cagar budaya yang dilindungi. Dan untuk mengenalkan kita pada arsitektur bangunan Masjid Agung Banten yang merupakan simbol sejarah. Arsitekturnya terdiri dari perpaduan beberapa sentuhan budaya diantaranya Tiongkok, Jawa, Hindu, dan Eropa. Dan salah satu yang menjadi ciri khas dari masjid ini yang sudah saya ceritakan di awal tadi, yaitu atap utama yang bertumpuk 5 seperti pagoda Tiongkok. Dan ada 2 buah serambi yang dibangun sebagai pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Demikianlah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang peninggalan sejarah di Indonesia, khususnya di daerah Banten. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.